tadi sudah saya jelaskan beberapa poin. Sekarang saya minta sama ibu-ibu sama bapak-bapak di sini untuk membuat kelompok ya yang terdiri dari 3 orang. Jadi silahkan untuk bapak dan ibu untuk bikin kelompok, dan nanti di kelompok itu ya antara anggota yang satu dengan anggota yang lain itu bisa menanyakan 2 hal ya. Yang pertama itu adalah hal yang membahagiakan pada saat menjadi orang tua ya. Kemudian satu hal lagi adalah hal yang paling menyulitkan ketika menjadi orang tua, dan itu ditanyakan sama peserta kelompoknya ataupun anggota kelompoknya ya. Jadi ketika Pak Wiharti ya bicara dengan Pak Andi ya, nanti Pak Andi tidak usah berkomentar seperti itu ya. Jadi ditanyakan 2 hal itu. Oke, Pak Wiharti, Bu Sevi paham? Oh ya, oke. Sekarang kalau sudah paham, silakan bikin kelompok. Ya, oke. Oke, ya, sudah ya. Oke, terima kasih ya. Setelah itu kemudian dari kelompok Pak Wiharti ya, tadi hasilnya bagaimana? 2 hal, yang pertama yang paling membahagiakan, dan yang kedua adalah hal yang paling menyulitkan ketika menjadi orang tua. Sekarang yang pertama dulu Pak Wiharti tadi. Yang paling bahagia itu ketika bisa dolan karo bocah. Oh ya, bisa bermain ya, gitu ya. Oke, ya. Terus yang tadi Pak yang paling menyulitkan susahnya itu ketika anak mau minta jajan. Sementara ibune karo bapaknya ini laka duit deh. Oh ya, bagus sekali. Itu memang yang sering terjadi ya. Ya, ketika anak minta uang, kemudian bapak sama ibu udah punya uang gitu ya. Jadi sedih gitu ya. Wah, iya dah bawah ya, bagus. Kemudian selanjutnya untuk kelompok Ibu Sevi ya, silakan. Tadi apa Bapak? Hal yang paling membahagiakan ketika menjadi orang tua, coba. Kalau yang paling bahagia itu lihat anaknya pintar. Iya. Terus sehat. Oke, pintar, sehat. Kemudian yang menyusahkan atau yang menyulitkan, coba. Apa? Anaknya rewel. Anaknya rewel. Suka ngamuk kalau minta sesuatu nggak diberikan, gitu ya, tuh nggak dikasih ya. Ya luar biasa. Ya. Oke, terima kasih ya. Ini pendapat dari kelompok Pak Wiharti sama Bu Sevi, ini luar biasa sekali ya. Terima kasih sekali sudah memberikan pendapatnya ya. Kasih aplaus, tepuk tangan. Oke ya. Jadi pada intinya bahwa menjadi orang tua yang baik itu adalah ya, diantaranya yang pertama adalah selalu mengingat hal-hal yang membahagiakan ketika menjadi orang tua. Kenapa? Karena itu akan memberikan ataupun menambah rasa kasih sayang orang tua sama anak. Begitu juga akan menambah rasa kasih sayang anak sama orang tua, karena yang diingat itu yang senang-senang terus ya, yang membahagiakan ya. Jadi yang susah-susah hilangkan saja, tidak usah diingat-ingat ya, karena itu nanti jadi pikiran ya. Nah, kemudian selanjutnya bahwa perlu diketahui ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya, masalah apapun yang di dalam ataupun yang ada di keluarga ya, diskusikan dengan pasangan ya. Masalah apapun itu bicarakan dengan pasangan. Kenapa? Karena hal tersebut itu akan memberikan istilahnya rasa
ringan, enteng gitu loh. Kalau misalnya bisa curhat dengan pasangan gitu kan, misalnya Ibu Sevi curhat dengan pasangannya gitu kan, Pak ini anak tidak mau sekolah, Pak ini anak sepatunya rusak, ya kan, bicarakan dengan bapak ada uang nggak gitu kan untuk beli sepatu baru. Begitu juga Pak Wiyardi ya, seperti itu. Oke. Sekarang topik selanjutnya ataupun diskusi selanjutnya itu tentang menyamakan antara perkataan dengan perbuatan ya. Perkataan dengan perbuatan biar sejalan ya. Nah, untuk memulainya kita bermain dulu. Ini ada permainan yang menarik Pak Wiyardi sama Bu Sadi ya. Permainan yang sangat luar biasa. Namanya permainan terbalik. Ini bukan dunia terbalik bukan ya. Bukan, tapi permainan. Oke ya. Sekarang kita berdiri. Oke, yang punya kaki berdiri. Oke ya. Jadi permainannya nanti Ibu dan Bapak mengikuti apa yang saya bilang ya, dan juga memperhatikan gerakan saya ya. Jadi kalau saya ngomong kepala, maka nanti Ibu pegang kepala ataupun Bapak pegang kepala. Kalau saya bilang pundak, Ibu nanti pegang pundak, dan juga Bapak juga pegang pundak ya, sambil memperhatikan gerakan saya. Oke? Ya. Kita mulai ya dari kepala. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak. Nah, oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Itulah permainan terbalik itu seperti itu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa duduk kembali ya. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya sama Pak Wiyardi ini ya. Nah, setelahnya melakukan permainan tersebut ya, apa yang terjadi saat permainan tadi? Bingung Pak. Bingung ya. Better. Oke. Kalau ibu tadi Bu Sevi ya, Bu Sevi tadi ya gimana tadi? Sedikit bingung juga, Ya, tapi sedikit senang. bingung, tapi senang. Oke ya. Jadi bagaimana perasaan Bapak dan Ibu ya ketika saya menyebutkan satu bagian tubuh ya, satu bagian tubuh, tapi pada kenyataannya saya tidak memegang ataupun menyentuh bagian tubuh yang saya bilang ya. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu ketika saya menyebut kepala, kemudian yang saya pegang kok kaki? Nah, Bapak dan Ibu tadi lebih mengikuti pegang kepala apa lebih mengikuti gerakan saya pegang kaki? Nah ya, itulah ya. Berarti Bapak dan Ibu itu lebih meniru gerakan daripada ucapan ya. Jadi ya, intinya itu adalah bahwa kita itu cenderung untuk mengikuti tingkah laku ataupun gerakan ya, ataupun pola etika ya yang dilakukan oleh orang lain daripada apa yang diucapkan oleh orang lain ya. Begitupun sama dengan anak ya. Anak pun itu akan sama. Anak pun itu akan meniru apa yang dilihat pada orang tuanya daripada apa yang diucapkan oleh orang tuanya ya. Ya misalnya contoh ya, orang tua ya menyuruh ya kan, nah sudah maghrib sholat jamaah ya kan di musola, tapi bapaknya masih
duduk santai-santai. Ini nanti anak pun ya akan ikutan duduk, nggak malah ke musola ya. Nanti akan bilangnya bapak aja masih duduk kok, kenapa guru saya musola gitu kan. Nah jadi anak pun itu akan meniru apa yang dilihat daripada apa yang diucapkan oleh orang tua ya. Bisa dipahami Pak Bu? Bisa, alhamdulillah ya. Kemudian bahwa perlu dijadikan sebagai perenungan ya, untuk bisa menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan biar sejalan ya, sehingga anak pun itu akan menirunya ya. Jadi ketika ngomong A maka melakukan A, ketika ngomong B maka melakukan B, jangan sebaliknya ya. Nah oke, jadi nanti ibu dan bapak bisa mempraktekkan di rumah ya, antara kata-kata dan perilaku biar sejalan. Latihan Bu, susah memang susah ya, sulit memang, tapi perlu yang namanya latihan ya Pak Bu ya Bu, paham ya? Nah, bisa dimengerti Pak Wiati? Alhamdulillah.